Sobat Ketemu Podcast, senang sekali saya Junad Kapitan kembali menjumpai Sobat Ketemu Podcast semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, karena kali ini seperti biasa di podcast KMB Talk saya akan membahas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Sobat Ketemu Podcast, oleh masyarakat tentunya. Dan tema kita kali ini adalah di mana digitalisasi UMKM, peran IT dalam meningkatkan produksi dan efisiensi. Nah, narasumber saya kali ini adalah dosen, makanya saya agak rapi ya pakai kemeja. Saya punya Pak Jose Gutierrez. Selamat berjumpa Pak Jose. Halo, selamat berjumpa juga untuk Kak Junet. Selamat siang untuk Apa kita kabar? semua. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik, Bagaimana ya. kabarnya Kak Junet juga? Baik juga nih Pak. Kita terakhir ketemu tahun berapa ya Pak Jose? Tahun lalu? Iya. Tahun lalu apa 2 tahun lalu? Saya lupa. Kayaknya 2 tahun lalu ya. 2022 ya. Iya. Betul. Nanti nantikan lagi perjumpaan kita berikutnya. Oke Pak Jose, tadi sudah saya spill kalau kita tadi akan membahas berkaitan dengan digitalisasi UMKM. Jadi peran IT dalam meningkatkan produksi dan juga efisiensi di UMKM pastinya begitu. Iya. Nah tapi sebelumnya mungkin kita mau tahu dulu nih Sobat Ketemu Podcast juga pengen tahu latar belakang dari Pak Jose sendiri di bidang IT itu seperti apa. Kemudian ini kan dosen ya Pak ya. Iya. Nah kemudian benang merahnya latar belakang Pak Jose di IT itu dengan UMKM itu apa gitu. Oke, baik. Halo sobat semua, saya Pak Jose Gutierrez dari Stikom Arta Buana. Saya seorang dosen dengan basic keahliannya saya itu di bagian pemrograman. Oke, pemrograman. Secara langsung saya seorang programmer. Untuk bagian programmer, kita sebagai seorang dosen itu kita memiliki tuntutan dari sebuah perguruan tinggi. Ada tuntutan yang wajib untuk dilakukan, yaitu dinamakan dengan Tridharma. Tridharma Universitas itu ya. Tridharma perguruan tinggi. Oke. Untuk Tridharma perguruan tinggi ini ada di antaranya ada bidang pendidikan, ada bidang penelitian, dan juga bidang pengabdian. Nah, untuk di bidang pengabdian inilah kita harus turun terjun langsung ke masyarakat. Betul. Yang ada di lingkungan kita untuk kita melihat apakah di bidang pengabdian kita ini kita bisa untuk meningkatkan hasil produksi atau hasil kegiatan atau apa yang menjadi kendala mereka, kendala usaha atau kegiatan mereka untuk kita kembangkan dan kita angkat ke dalam teknologi informasi. Bidang teknologi informasi ini mungkin masih umum. Yang dimaksud di sini mungkin kita bisa dari Stikom Arta Buana atau dosen dan juga mahasiswa itu setidaknya bisa memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat itu sendiri. Dari berbagai segi bidang ilmu lainnya. Jadi berarti benang merahnya adalah meningkatkan usaha yang ada di masyarakat lewat IT itu gitu. Iya, Salah betul. satunya di UMKM ini gitu Iya, ya. Oke, baik. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk dari memenuhi kewajiban Tridharma perguruan tinggi itu gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Baik. Nah, kalau gitu ketika Pak dan mahasiswa tadi disebutkan juga ketika membuat sesuatu yang dapat membantu masyarakat lewat IT itu. Nah, gimana? Apakah memang ada sesuatu yang menurut Pak perlu dikembangkan atau gimana sih? Menurut Pak perkembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur sendiri khususnya Kupang itu seperti apa sehingga perlu dikembangkan lewat dibantu dengan IT itu? Oke, baik. Untuk perkembangan UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur, perkembangannya hasil dari observasi dan juga hasil penelitian sebelumnya juga. Untuk UMKM NTT ini sangat luar biasa sekali, banyak. Termasuk juga sudah ada dukungan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Untuk UMKM ini sendiri juga dari segi IT, dari segi IT-nya itu setelah saya melakukan observasi, saya coba mengecek, itu memang ada beberapa yang sudah ada namun belum pernah dipublish secara langsung atau digunakan. Untuk yang perkembangan yang ada saat ini, untuk perkembangan saat ini dalam meningkatkan produksi, banyak pelaku usaha UMKM ini mereka melakukan penjualan atau mempromosikan hasil produksi mereka itu melalui Facebook. Namun ada beberapa yang menjadi kendala itu adalah
tingkat komunikasi dengan penjual sendiri. Antara penjual dengan pembeli tingkat komunikasinya mungkin agak kurang bisa intens atau bisa secara on time fast respon. Iya. Mungkin itu salah satunya seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian sampai akhirnya Pak Jose dan juga mahasiswa punya ide untuk membantu UMKM dalam mengembangkan produksi dan efisiensi mereka ini, perannya kayak gimana jadinya? Ya, memasuknya tuh spesifiknya tuh seperti apa gitu? Oke, baik. Ini adalah hasil dari observasi kita sebelumnya. Kita sudah melakukan observasi di beberapa UMKM. Observasi, wawancara itu kita sudah lakukan dan kita menanyakan bagaimanakah para pelaku usaha ini untuk melakukan promosi ataupun untuk memasarkan hasil produksi mereka itu sendiri. Banyak yang sudah untuk beberapa mitra yang saya turun langsung itu banyak yang mereka menyatakan kami biasanya posting lewat marketplace atau dari punya Facebook ya. Terus ada juga yang bilang kami biasanya untuk memasarkan ini kami memasarkan ini secara langsung apabila ada event-event baru dipasarkan. Kemudian kalau pada saat event-event itu kan namanya untuk mau efisiensi berarti kita harus menunggu. Betul. Nah, menunggu kan belum tentu bisa orang bisa sudah langsung beli. Terus dengan kalau kita menghasilkan suatu produk, kalau kita menghasilkan suatu produk atau dari peran IT-nya sendiri dari informatikanya berupa sebuah aplikasi, maka efisiensi waktu itu malah akan lebih hemat waktu. Mungkin sambil menjual, menggunakan aplikasi, kemudian kita bisa sambil kerja yang lain, betul. Khusus para pelaku UMKM. Jadi tidak harus menunggu serta-merta menunggu dengan waktu yang sangat lama seperti kegiatan yang secara konvensional saat ini sering dilakukan oleh masyarakat di NTT, khususnya di Kota Kupang. Betul. Oke. Untuk alasan kenapa kita sampai mau mencoba untuk menghasilkan suatu produk kepada para pelaku usaha UMKM ini sendiri, kita bersama mahasiswa ada salah satunya, ada beberapa yang sering mengeluh, saya sudah produksinya banyak sekali. Ini salah satu keluhan itu dari mitra saya namanya Kelompok Tenun Nusa Lontar yang berada di Kelurahan Lasiana itu sendiri. Kami tenun, kami selalu tenun, kami punya motif sendiri. Kami coba untuk menjual, tapi menjual mungkin ya bisa saja 1 bulan 1 atau berapa orang mungkin tidak kenal, atau ada juga orang yang menghasilkan produk yang sama, mereka mungkin harganya lebih murah seperti itu. Untuk kenapa kita tidak coba hasilkan ini saja untuk membantu dari mitra kita itu sendiri. Oke. Jadi memang kehadiran IT dalam dunia UMKM itu mempermudah berarti gitu ya. Kayak tadi dengan adanya program atau aplikasi yang mendukung produksi dan juga efisiensi ini kan mereka nggak perlu akhirnya meninggalkan satu pekerjaan untuk melakukan yang lain gitu, tapi bisa sekaligus gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat nih Pak Jose, dari para pelaku UMKM ini kan sebenarnya kalau mau dilihat ke belakang, digitalisasi di UMKM ini baru mulai kita rasakan tuh saat COVID ya. Karena kita tidak bisa kemana-mana, jadi memang kita harus benar-benar menguasai yang namanya digitalisasi itu. Nah, kalau pelaku UMKM sendiri, menurut Pak Jose, langkah pertama apa yang harus mereka lakukan untuk bisa masuk ke digitalisasi itu? Untuk langkah pertama yang mereka harus untuk bisa masuk ke dunia digitalisasi adalah mereka harus mengubah kebiasaan itu dulu. Untuk mengubah kebiasaan ini bisa mungkin kita perlu dukungan bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimana pentingnya sebuah IT dalam untuk memproduksi atau memasarkan atau mempromosikan hasil produksi mereka. Kebiasaan yang sering agak lumayan menjadi tantangan ya. Menjadi tantangan semua, baik dari bidang pendidikan, dosen, pemerintah, adalah mengubah kebiasaan dari konvensional ke digital. Karena beberapa tempat juga saya sempat survei juga, mereka menyatakan, apalagi ini di pasar ya, saya lebih nyaman untuk jualan di pasar karena orang lalu lalang terus beli.
Dengan begitu kan artinya mereka secara tidak langsung sudah melepaskan beberapa waktu yang sebenarnya bisa untuk melakukan hal lainnya. Betul, betul. Kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu kita harus ada di pendidikan secara khusus untuk mengubah masyarakat, khususnya masyarakat yang menjalani UMKM ke arah digital. Perlu juga dukungan dari pemerintah daerah secara khusus itu untuk melihat hasil produksi yang dihasilkan oleh para akademisi juga sebaiknya mungkin perlu diperhatikan sehingga itu bisa menjadi salah satu dorongan atau inovasi baru ya bagi para pelaku usaha UMKM sehingga mereka ingin memasarkan hasil produksi mereka tidak langsung antar ke sana lagi, mereka tidak harus bertanya ke pihak yang bisa menerima hasil produksi mereka untuk dijual. Tapi dengan mereka sendiri pun mereka bisa gitu sebenarnya ketika memanfaatkan IT itu gitu ya Pak Jos Iya, ya? betul sekali. Saya mau tahu cerita sukses dari UMKM yang mungkin sudah terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jose dan mahasiswa. Tapi kita mau tahu lebih spesifik. Jadi apa sih yang dilakukan Pak Jose dan mahasiswa? Program apa itu? Apakah ada sebuah aplikasi yang dibuat sehingga bisa mempermudah UMKM ini atau apa yang dilakukan Pak Jose dan mahasiswa? Oke, baik. Yang sudah untuk mempermudah ini kami sudah menghasilkan sebuah produk masih bersifat prototype. Di mana produk ini dinamakan dengan Apel AP3EL. Biasa bisa disebut juga nama Apel UMKM. Ya. Apel ini sendiri merupakan sebuah singkatan dengan aplikasi pencarian lokasi penjualan aplikasi pencarian penjualan produk usaha mikro kecil menengah ya yang berbasis pada titik lokasi. Aplikasi yang kami hasilkan ini bisa memberikan informasi terkait siapakah penjual sebenarnya dari aplikasi ini, dari produk UMKM ini sendiri. Mereka juga bisa lihat detail di mana kan lokasi sebenarnya. Aplikasi yang kami hasilkan ini menurut kami itu dia bisa membantu pihak produksi hasil UMKM ini bisa dapat meningkatkan mereka punya hasil usaha itu sendiri. Maksudnya bagaimana itu? Oh ya, kalau maksudnya biasanya sebuah transaksi penjualan jual beli, masyarakat tuh membeli, tiba-tiba cancel saja. Beli terus begitu antar mereka masyarakat itu biasanya karena ada satu dua hal dilakukan komunikasi mereka tidak bisa komunikasi sehingga itu merugikan waktu bagi para pelaku usaha. Untuk itulah aplikasi yang kami hasilkan ini bisa mencegah hal-hal seperti itu karena begitu seorang pembeli ingin membeli produk dari pelaku usaha UMKM ini sendiri, penjual itu tidak bisa serta-merta untuk melakukan pengcancelan. Untuk mau cancel saja itu agak susah karena waktu mereka menggunakan aplikasi, titik lokasi mereka sendiri pun sudah langsung terdeteksi secara otomatis, secara otomatis dalam sistem kami. Sehingga begitu mereka memesan, sang penjual bisa melihat, oh ini siapa yang pesannya? Oh yang ini pesannya orang yang ini, mereka punya lokasi di sini. Sehingga apabila kita komunikasi by handphone belum bisa, kita bisa sang penjual juga bisa komunikasi secara langsung untuk memastikan bahwa ini jadi dibeli tidak. Kalau dijadi segala transaksi pun mereka bisa secara face to face. Untuk itulah aplikasi kami ini nama Apel UMKM ini itu menganut konsep bisnisnya adalah konsep bisnis customer to customer. Sehingga kita belum bisa di aplikasi ini kami belum menyediakan sistem pembayaran secara online itu sendiri. Jadi langsung ketemu langsung gitu ya. Tapi proses mencarinya itu lewat aplikasi itu. Iya, betul. Tapi yang langsung menjual di aplikasi itu benar-benar orang dari istilahnya tangan pertama begitu. Iya, betul. Yang memproduksinya langsung itu gitu ya. Jadi bukan pihak kedua, bukan pihak ketiga. Iya, betul sekali. Kami membuat sistem model seperti itu karena pada saat kami melakukan wawancara dengan pihak produksi, mereka mengeluh adanya perbedaan biaya harga. Harga dari mereka misalnya harganya sekian, sampai pihak kedua harganya agak meningkat, pihak ketiga harganya lebih meningkat lagi. Yang sebenarnya mereka juga bertujuan untuk memberi kemudahan untuk
masyarakat yang lain, sehingga mereka begitu orang membeli dari mereka, mereka juga kerja produksinya itu juga menjadi tambah semangat. Nah, Oke. seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau gitu ada nggak komunitas atau UMKM dari binaannya Pak Jose yang sudah sukses menggunakan aplikasi atau yang tadi disebutkan oleh Pak Jose itu dan masih terus berlanjut penggunaannya sampai sekarang? Oke, baik. Untuk aplikasi yang kami hasilkan ini, kami baru membuat inovasi di tahun 2024 ini, sehingga bisa dikatakan kita belum ada yang belum bisa kita menyampaikan siapa yang sudah sukses seperti itu. Oke. Aplikasi ini untuk saat ini kami sudah menyerahkannya kepada mitra kami namanya Kelompok Tenun UMKM, Kelompok Tenun Nusa Lontar Oke. di Kelurahan Lasiana, dan mereka siap untuk menggunakan aplikasi itu sendiri. Untuk saat ini dari aplikasi yang sudah ada, mereka juga sudah mengupload hasil produksi mereka dalam aplikasi UMKM-nya kami, dan sejauh ini saya kemarin sempat coba memantau dan mengecek, sempat ada transaksi, namun transaksi ini di cancel oleh pihak penjual dikarenakan mungkin waktu setelah dipesan barangnya pas mungkin sudah habis, kemudian untuk mungkin ada percakapan untuk pembuatan yang baru bisa saja dari penjual tidak ingin, sehingga itu statusnya harus di cancel saja. Ya, seperti itu. Baik. Tapi memang sudah mulai dari Tenun Nusa Lontar itu sudah mulai menggunakan gitu ya, berarti ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, kalau dari tadi kita lihat sisi yang memudahkan para pembuat atau pengrajin tenun atau UMKM, kalau dari sisi pembeli nih, itu memudahkan kita dalam hal apa sih Pak? Misalnya saya mau beli tenun, apa yang memudahkan kita ketika menggunakan aplikasi itu? Oke, yang memudahkan bagian pembeli untuk membeli satu produk di tenun itu sendiri, dari aplikasi yang kami sajikan, itu pembeli bisa melihat secara langsung di manakah lokasi, di manakah lokasi dari penjual produksi tenun UMKM ini sendiri. Oke. Ya, lokasi, karena begini, kebiasaan orang ingin membeli, itu mereka begitu melihat satu produk, mereka tidak akan merasa puas hanya melihat satu produk. Yeah. Nah, untuk melihat memang benar-benar ini produk adalah hasil karya, hasil tangan pengrajin sendiri, biasanya mereka juga punya keinginan atau punya kurang lebih punya keinginan itu sendiri, untuk melihat produk-produk yang lain. Siapa tahu produk yang lain itu bisa memikat mereka. Biasanya orang langsung menanyakan di mana tempatnya, lokasinya di mana, telepon, kadang kita kasih share lokasi, log. Itu bisa saja karena gangguan jaringan, itu lokasinya bisa saja salah posisi, ya seperti itu. Dengan kalau aplikasi kami ini bisa menghandle istilah salah posisi atau salah titik lokasi itu sendiri juga. Jadi pembeli bisa secara langsung untuk melihat produk-produk lainnya. Mungkin ada beberapa produk yang baru diproduksi, bisa juga pihak pembeli merequest mereka ingin menghasilkan, kami ingin membeli produk itu yang seperti ini, apakah bisa tidak baik komunikasi juga bisa. Itu kemudahan yang terbesar, sehingga aplikasi ini yang kami hasilkan dari Apel UMKM ini itu sangat berbeda dengan aplikasi marketplace yang lainnya yang selama ini ada, karena kami di sini titik fokusnya adalah menyuguhkan sebuah titik lokasi untuk memudahkan para penjual maupun pembeli sendiri. Oke, jadi ketika misalnya mau melakukan transaksi secara face to face itu tidak akan keliru lokasinya karena dipastikan tidak melenceng, begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, baik. Nah, tapi tentunya kan dalam proses di mana Pak Jose dan juga teman-teman UMKM ini mengadopsi sebuah produk IT ini, apalagi kalau masyarakat yang tadi disampaikan Pak Jose bahwa mereka sudah terbiasa perilakunya adalah hidup konven gitu. Yeah. Nah, tantangan terbesarnya Pak Jose dan juga teman-teman ketika menemui pelaku-pelaku UMKM untuk mengadopsi produk dari digitalisasi ini sendiri, apa tantangannya? Tantangan yang paling besar adalah
mengubah kebiasaan itu sendiri. Oke. Yang kedua, mungkin masyarakat sudah banyak yang menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru ya seperti smartphone yang terbaru. Ada beberapa yang menjadi kendala terbesar adalah penggunaan paket data, Oke. ya. Paket data. Bagaimana ya bisa sehingga aplikasi ini bisa bekerja sama dengan pihak penyedia layanan jaringan seluler agar khusus untuk penggunaan aplikasi ini bisa diberikan keringanan, Oke. keringanan biaya penggunaan data seperti itu. Itu adalah masih sebuah tantangan terbesar. Oke. Tantangan terbesar yang kedua adalah kita mau mencoba untuk masuk ke pihak pemerintah daerah untuk komunikasi secara langsung yang menangani khusus UMKM ini sendiri. Sebenarnya sudah ada, namun kita juga ada mungkin kendala terbesar yang paling sangat besar mungkin bisa dialami oleh siapa saja adalah kendala waktu. Oh, oke, baik. Tapi hal yang lain semua kita bisa mengaturnya semua itu. Tadi yang disampaikan Pak Josek melakukan audiensi dengan pemerintah itu salah satu yang dilakukan Pak Jose berarti dengan dalam bentuk pengabdian untuk masyarakat itu. Ya. Untuk dalam bentuk pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan ini kita bentuk audiensnya kami itu melalui pengusulan proposal. Oke. Itu belum ke pemerintahan daerah sini, belum ke pemerintahan provinsi NTT sendiri, tapi ini kita masih disupport oleh dalam bidang disupport oleh bagian Direktorat Dirjen Kementerian Riset dan Inovasi sendiri. Langsung dari kementerian dari pusat. Ya. Baik. Yang di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, berarti selain menyediakan produk dari hasil digitalisasi, Pak Jose dan teman-teman ini juga membantu untuk mengatasi kesenjangan itu gitu ya, Iya, Pak ya, betul. kesenjangan teknologi itu. Oke, kemudian ketika Pak Jose menawarkan sebuah produk dari digitalisasi itu, dari IT itu, apel UMKM. Iya. Nah, otomatis kan masyarakat pasti membutuhkan waktu nih untuk belajar menggunakannya. Nah, Iya. waktu itu Pak Jose dan teman-teman apakah memang juga menyediakan waktu khusus untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM itu atau seperti apa waktu itu? Waktu kami menyediakan aplikasi apel UMKM ini, kami turun langsung ke mitra kami, kelompok Tenun Nusa Lontar. Kami menunjukkan begini, pimpinannya adalah Ibu Yakoba. Ibu Koba, ini begini cara penggunaannya. Jadi kita mulai dari awal memberitahu, caranya seperti ini. Dimulai uploadnya itu bukan kami yang upload. Jadi dari smartphone-nya ibu bisa foto sendiri, masukkan sendiri detailnya. Ini karena detail sebuah hasil produksi adalah mereka lebih tahu. Terus harga, kami tidak pernah mengintervensi untuk harga seperti itu. Jadi harga juga boleh ditentukan sendiri oleh pelaku usaha ini sendiri. Nah, kalau untuk bagi masyarakat umum lainnya yang kami tidak jangkau, kami belum jangkau ke masyarakat yang lainnya, di aplikasi UMKM ini pada aplikasi yang sudah kami publish mungkin belum secara umum, ini baru mau dipublish bulan Desember ini. Kami juga sudah menyediakan buku panduan cara penggunaan aplikasi apel UMKM itu sendiri. Oke, baik. Jadi waktu itu sudah dikasih terlebih dahulu ya cara pengenalan penggunaan aplikasi apel UMKM itu sendiri kepada ketuanya. Iya. Mungkin dengan harapan ketuanya juga bisa langsung menurunkan itu kepada anggota-anggotanya, begitu ya? Iya, Pak Jose, betul ya? sekali. Oke, tadi disampaikan juga bahwa buku panduan dan peluncuran resmi mungkin bisa dibilang seperti itu aplikasi ini ya, Pak? Iya, Bulan betul. ini. Ya, peluncurannya kita bulan ini sebenarnya kita sudah luncurkan dan juga sudah publikasikan. Namun kita belum masih ada satu tahapan yang perlu kita selesaikan dulu, yaitu pengusulan hak cipta. Oke. Ya, setelah hak cipta baru kita bisa usulkan, bisa kita publish atau kita promosikan dulu aplikasinya melalui media-media sosial yang ada di Facebook, Instagram, dan lainnya, sehingga masyarakat bisa kenal dulu. Setelah mereka kenal, apabila ada masyarakat ingin, oh ini bagaimana ya, kami agak
mungkin ada keluhan, itu bisa kita turun langsung untuk memberikan kemudahan menangani ke permasalahan mereka juga. Betul, jadi hard disk itu penting ya Pak. Iya, ya, untuk betul aplikasi sekali. itu sendiri. Oke, tadi kan sudah di awal tadi sudah disampaikan bahwa dengan digitalisasi ini sebenarnya pelaku-pelaku UMKM ini bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu gitu tanpa meninggalkan kegiatan yang lain. Nah, Iya. ini berarti kan secara otomatis mau kasih tahu nih ke pelaku UMKM bahwa dengan digitalisasi ini bisa mempercepat juga inovasi-inovasi produk dari apa yang mereka hasilkan gitu. Iya, Nah, betul. tujuan inovasi dari berbagai macam produk yang dihasilkan ini, apakah itu memang benar-benar dilihat oleh Pak Jose waktu meng-create program ini atau aplikasi ini? Jadi kayak mulai memikirkan, karena kalau dengan ada aplikasi ini kan mereka bisa lebih cepat nih berinovasi, jadi waktu mereka lebih banyak untuk hal-hal yang bisa mereka lakukan gitu. Aplikasi kan dia berjalan seterusnya gitu. Iya, betul. Oke, baik. Hal pertama yang saya lihat dari waktu untuk peluncuran ini adalah dari kebiasaan itu sendiri. Kebiasaan waktu turun, ibu, kalau ibu sekarang lagi menenun, terus produksi yang lain siapa yang harus jual? Oh, kelompok yang lain, tapi kelompok yang lain juga mereka mungkin ada kegiatan yang lain juga. Jadi ada beberapa saat-saat tertentu baru mereka bisa berkumpul bersama untuk melakukan tenun. Tapi pada saat penjualan mereka juga tetap masih menunggu event lagi. Okay. Sambil tenun, sambil jualan kan belum bisa. Karena sambil bekerja hal yang lain, terus sambil mau berjualan atau mempromosikan hasil produksi mereka, itu mereka membutuhkan waktu. Karena waktu yang kurang efisien seperti inilah, ada pemikiran, ada bentuk perhatian dari kita, khususnya sebagai dosen, sebagai pengabdi. Kita lihat, dengan adanya teknologi informasi ini kan bisa membantu hal-hal seperti ini. Jadi setelah mereka menenun, setelah hasil tenunannya itu sudah selesai, mereka juga bisa sekaligus mempromosikan hasil produksi itu. Setelah promosi, mereka tinggal menunggu lagi apakah ada yang membeli, tidak. Kan di situ secara tidak langsung mereka sudah melakukan penjualan secara online itu sendiri. Dan pekerjaan yang lain mungkin harus menghasilkan satu produk yang lain lagi, itu juga mereka bisa tetap kerjakan tanpa menunggu harus turun kapan event, harus turun kapan ada kegiatan di daerah-daerah atau di tempat lain, tanpa harus menunggu terus-menerus. Betul ya, jadi sebenarnya ini kalau dimanfaatkan benar-benar memudahkan pelaku UMKM gitu ya, karena akhirnya efisiensi kayak tadi yang Pak Jose bilang, tidak perlu menunggu lagi. Dan ketika misalnya mereka bisa lihat kan dari aplikasi, ada beberapa produk lagi yang sudah mau habis terjual, produksinya kan sudah bisa langsung dilakukan, tidak perlu tunggu habis, benar-benar habis baru diproduksi lagi. Akhirnya pembeli juga menunggu kan. Kalau pembeli menunggu terlalu lama juga malas. Kita cari yang lain gitu. Nah, kalau dari ini kan mereka bisa mengontrol dan bisa mempercepat produksi gitu. Betul sekali. Oke. Nah, Pak Jose, ini kan kita sekarang udah mau masuk 2025, dan di 2024 ini kita benar-benar dikagetkan dengan yang namanya AI. Lalu ada berbagai perkembangan teknologi lainnya yang benar-benar buat kita tuh sampai kayak, wow, ternyata kemampuan manusia kalah nih dengan teknologi sekarang. Padahal teknologi itu juga diciptakan oleh manusia sendiri gitu. Nah, menurut Pak Jose sendiri, apakah tren teknologi seperti AI, kemudian IoT atau Big Data itu akan mempengaruhi UMKM ke depan nggak, Pak? Itu pastinya sangat mempengaruhi sekali ya. Gimana? Karena begini, kalau UMKM memang yang merupakan suatu hasil produksi dari masyarakat itu sendiri, pelaku UMKM, apabila mereka sudah menggunakan AI, maka apa yang mereka hasilkan bisa mereka kombinasikan untuk menciptakan suatu hasil yang baru. Dengan hasil yang baru itu bisa dapat juga memberikan peningkatan dalam hasil peningkatan penjualannya. Pengaruh dari sebuah AI ini untuk tahun 2025 pastinya sangat berpengaruh sekali akan pertumbuhan suatu usaha UMKM, khususnya usaha UMKM ini sendiri. Ya, kalau soal yang berhubungan dengan IoT, memang antara IoT kemudian AI, mereka itu kan sebenarnya berjalan seiringan ya.
Karena berjalan seiringan itu pastinya untuk tahun 2005 peran sebuah AI ini juga memang sangat luar biasa nanti ke depannya kepada para pelaku usaha UMKM juga. Oke, nah ini berarti Sobat Ketemu Podcast, para pelaku UMKM ini harus benar-benar sadar nih bahwa kita jangan ketinggalan sama namanya digitalisasi begitu ya Pak. Ya. Karena memang sekarang semua aktivitas kita pun bisa terbantu dengan digitalisasi sebenarnya gitu. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik begitu ya, Pak Jose. Nah, apakah dari pihak Pak Jose sendiri nih atau dari kampus, karena Pak Jose ini adalah dosen, ada nggak sih sebuah program yang mau langsung turun ke masyarakat dan memberikan edukasi khusus kepada masyarakat berkaitan dengan gimana kita sebagai masyarakat ini membutuhkan yang namanya digitalisasi itu dalam kehidupan kita? Ada rencana-rencana seperti itu nggak Pak? Untuk rencana secara umum kita untuk tahun 2025 ya. Untuk 2025 kita ingin mengenalkan yang namanya technopreneurship. Oke. Nah, technopreneurship itu adalah perpaduan antara penggunaan sebuah teknologi informasi atau TI ini sendiri terhadap kewirausahaan usaha. Ini kita juga mau mencoba untuk mengenalkan teknologi ini secara tidak langsung agar masyarakat itu memang mereka benar-benar bisa untuk berwirausaha. Ya, sehingga karena untuk makin ke depan ini kan peluang untuk mendapatkan lapangan usaha ini kan lumayan agak kecil ya. Sehingga kita juga memberikan satu pendidikan rencana ya ini untuk pendidikan kepada masyarakat secara umum bahwa tidak harus kita jadi pekerja, tapi kita bisa jadi bos sendiri. Betul. Apa tadi technopreneurship ya Pak ya? Jadi usaha yang memanfaatkan teknologi. Betul. Ya. Usaha apapun sebenarnya sekarang tuh bisa banget memanfaatkan itu gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi tinggal dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, apalagi kalau ada aplikasi yang kita sudah langsung bisa pakai saja gitu kan. Itu lebih enak lagi sebenarnya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada gitu. Nah, Pak Jose, kalau dari tadi kita sudah bicara soal digitalisasi di bidang UMKM dan dari konven menuju ke itu gitu. Nah, langkah kecil sebenarnya yang pertama harus dilakukan pihak UMKM untuk bertransformasi itu apa? Kan tadi disampaikan bahwa merubah perilaku. Nah, untuk merubah perilaku itu pertama kali sekali itu apa sih yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk bisa langsung menyentuh yang namanya digitalisasi? Hal pertama yang para pelaku usaha harus mengubah kebiasaan itu adalah harus bisa menerima perubahan zaman. Gitu harus bisa, itu wajib untuk menerima perubahan dan perkembangan. Betul. Apabila mereka tidak mampu merubah atau pola pikir mereka daya untuk menerima sebuah perubahan, maka itu memang tetap akan menjadi satu tantangan terbesar. Selama bisa menerima hal apapun, yang jelas para pelaku usaha itu bisa dengan mudah untuk meningkatkan produksi mereka itu sendiri. Jadi memang benar yang disampaikan, kita harus tidak bisa menolak gitu ya. Kita sudah ada di zaman dimana kita tuh terbantu dengan itu gitu, digitalisasi itu dengan perkembangan teknologi itu, dan kita tidak bisa lari dari situ ya Pak ya. Justru kalau kita bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan kita akhirnya nanti ketinggalan jadinya. Misalnya orang yang baru memulai usaha, loh kok dia bisa lebih maju daripada kita karena mereka baru tapi langsung memanfaatkan perkembangan yang ada gitu, teknologi. Kalau kita masih bertahan dengan cara kita yang lama ya agak susah gitu. Salah satunya yang bisa dimanfaatkan juga tadi Apple UMKM itu gitu. Nah, saya masih penasaran nih Pak Jose, jadi di aplikasi Apple UMKM ini misalnya saya sebagai pembeli nih, saya mau cari misalnya tenunan Manggarai, bisa nggak lewat aplikasi itu? Oh, bisa sekali. Begitu mencari tenunan Manggarai, maka dia akan menampilkan seluruh tenunan yang memang itu benar-benar motifnya Manggarai. Dan bersama titik lokasi penjualnya? Iya, betul sekali. Bisa kita langsung lihat aja, oh yang paling dekat ini nih. Iya, betul. Paling dekat dari rumah ini. Kemudian apa lagi kemudahan berikutnya? Kalau misalnya saya mau lihat saja dari aplikasi, kemudian saya chat ke penjualnya untuk kita ketemu, itu bisa juga ya? Iya, itu juga bisa. Karena memang transaksinya belum bisa langsung online. Iya, betul. Atau begitu tertarik dengan produk ini karena
kita sudah tahu ada banyak produk yang bisa mereka hasilkan. Oh, dengan motif warna yang berbeda-beda ya. Dan warna beda karena biasanya hasil yang ditampilkan dari sebuah kamera warnanya itu bisa sedikit ada punya Beda, karena degradasi agak sedikit apa ya, Iya, berbeda. Sehingga saya penasaran ini. Jadi bisa melakukan janji temu dulu melalui komunikasi via WhatsApp-nya sendiri atau bisa langsung. Biasanya pelaku usaha itu mereka open door ya. Biasanya kalau kemarin kayak kalau sama mitra mereka buka sampai jam 8 malam. Nah, jadi siapapun yang ingin ke lokasi tersebut bisa langsung saja ke sana karena kita juga menyuguhkan sebuah titik lokasi untuk para pembeli untuk langsung turun langsung ke penjualnya. Ya, seperti itu. Di Apple UMKM ini ada fitur buat chat nggak, Pak? Ini kita untuk saat ini belum ada karena masih prototype. Kita perlu setelah kita promosi atau kita luncurkan, kita perlu beberapa masukan yang mungkin masukan-masukan inilah yang perlu kita dibuat. Seperti tadi layanan chatting secara langsung by aplikasi. Namun selain itu juga sudah ada dalam konsep kita mau mencoba untuk live streamingnya di situ. Live streaming. Sehingga masyarakat apabila ingin menjual, ini masih lama ya sudah saya bisa live streaming langsung dari aplikasi itu. Ya, ini masih tahap rencana untuk pengembangan selanjutnya lagi. Betul. Jadi Apple UMKM ini masih berproses untuk pengembangan juga begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, berarti tadi kalau misalnya saya mau chat dengan pembelinya bisa lewat WhatsApp gitu. Jadi kita lihat produknya di aplikasi itu, kemudian kita lanjut chattingannya di WhatsApp itu. Iya. Jadi kan kayak misalnya saya lihat di aplikasi, misalnya saya cari tenunan manggarai, kemudian muncul, tapi ini motif-motif ini saya sudah punya. Kalau saya mau request kan boleh chat saja ya. Iya, betul sekali. Misalnya, Bu, ini saya mau manggarai tapi motif yang ini saya sudah ada. Motif yang lain lagi, saya mau yang begini gitu bisa berarti? Iya, bisa sekali. Oke, luar biasa. Nah, dengan titik lokasi yang ada di aplikasi itu benar-benar sudah dipastikan sesuai dengan titik sentra UMKM itu gitu Pak? Iya, betul sekali. Yang kami suguhkan dari titik lokasi ini itu memang benar-benar berdasarkan titik lokasi di mana produk itu berada. Posisi produk itu berada sendiri. Misalnya kita bukan pelaku usaha UMKM. Mungkin kita bagian dari mereka sendiri. Bagian saya juga produksi sendiri. Mungkin saya kelompok, saya produksi. Mereka juga bisa upload, tapi mereka upload tenunnya mereka itu ada di rumah. Begitu mereka upload, sistem langsung melacak untuk memastikan bahwa apakah tenunnya ini ada di rumah atau tidak. Kalau memang barangnya di rumah maka dia akan di situ. Untuk itu ada beberapa saran yang bisa disampaikan dari aplikasi UMKM ini. Apabila ingin mengupload hasil produksi ini harus memastikan dulu di manakah lokasi tenun atau hasil produksi mereka itu berada. Usahakan untuk menempatkan posisi waktu untuk mengupload, posisi mereka itu harus berada pada tempat itu sendiri. Sehingga sistem langsung membaca lokasi keberadaan hasil produksi itu sendiri. Betul. Jadi ketika sistem sudah membaca jangan dipindahkan lagi tenunnya ke tempat-tempat lain ya gitu ya, karena ketika sistem sudah membaca maka kita pembeli juga tahunya ada di situ. Di situ begitu. ya. Oke. Pembeli juga tahu titik lokasinya, penjual ini tahu titik lokasinya pembeli juga berarti Pak Jose? Untuk titik lokasinya penjual, mereka juga bisa diberi akses. Tapi sampai sejauh ini kami belum memberikan akses kepada penjual untuk mengetahui titik lokasi itu karena bisa saja ada beberapa orang, beta saya mau beli, tapi saya tidak jadi beli. Karena mereka juga menjaga para penjual juga tidak serta-merta langsung mau menerobos ke sana bilang kamu sudah beli seperti itu. Untuk itu kita masih membatasi yang hal-hal seperti itu. Oke. Mungkin nanti ke depannya ya. Prosesnya seperti apa perkembangannya, nanti akan ada istilahnya penyempurnaan lah ya dari Apple. Betul sekali. Tapi kita tunggu ya Pak peluncurannya karena ini memang benar-benar mempermudah pembeli, penjual apalagi gitu ya UMKM. Sekarang tuh banyak yang menjual tenun yang bagus-bagus, cuman sayangnya itu dia mereka belum efisien itu dalam penjualan itu ya. Mungkin nanti dengan pemanfaatan Apple UMKM ini ya Pak Jose ya. Kemudian yang saya mau tahu lagi Pak, apakah
program-program seperti ini itu di bidangnya Pak Jose di kampus itu memang sudah ada penjadwalan rutinnya atau agenda tahunannya sehingga akan ada inovasi-inovasi terus dari kampusnya Pak Jose, atau ini baru pertama nih ketika peluncuran Apple UMKM? Oh, untuk yang terkait kegiatan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sebenarnya kita seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kita dituntut oleh Tridharma itu sendiri. Wajib gitu Kita wajib setiap tahun harus ada. Cuman mungkin bentuknya bentuknya yang berbeda-beda. Oke. Kalau khusus tentang kewirausahaan atau untuk meningkatkan hasil produksi UMKM ini di tempat kami ini baru perdana dan baru pertama ada untuk kita aplikasikan langsung kepada masyarakat. Dan mungkin nanti bisa jadi contoh ya. Jadi ketika kedepannya akan ada pengabdian yang serupa, misalnya untuk memanfaatkan teknologi di masyarakat ya, Apple UMKM ini bisa jadi contoh gitu. Iya. Tahun lalu kita punya aplikasi ini, mungkin tahun ini kita membuat yang agak lain lagi, membantu masyarakat tapi dalam bidang apa kayak gitu ya. Iya, betul. Kalau di Apple UMKM ini berarti benar-benar masih khusus di Tenun ya Pak? Tenun saja. Iya. Oke, berarti teman-teman penenun ini yang sekarang ditargetkan oleh Pak Jose dan Iya. teman-teman untuk memanfaatkan Apple UMKM ini. Iya, betul sekali. Kalau sekarang sudah bisa lihat berapa pengguna belum Pak? Kalau dari super adminnya itu kita bisa melihat sekarang untuk pengguna baru sekitar 12-an orang. Oke. 12 orang ini sudah termasuk dengan 5 orang penjual. 5 orang penjual. Iya. Karena memang baru juga. Baru gitu. juga, Jadi memang ya. butuh waktu untuk dia bisa masuk ke masyarakat lebih luas lagi gitu Iya, ya, Pak betul. Jose ya. Oke, baik. Nah, Pak Jose mungkin dari tadi apa yang kita sampaikan ini kan sebenarnya tujuannya adalah kita mau membuat masyarakat tuh cerdas dalam berusaha. Melakukan sebuah kegiatan wirausaha yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi. Iya. Nah, apa yang Pak Jose mau sampaikan nih ke pelaku UMKM untuk bisa mengadopsi hasil-hasil atau produk-produk dari IT itu sendiri, atau digitalisasi itu sendiri? Oke, baik. Untuk masyarakat para pelaku UMKM, yang pertama harus mampu untuk menerima perubahan dan perkembangan zaman ya. Iya. Untuk perkembangan zaman ini perlu. Yang kedua, harus bisa menyediakan waktu untuk memahami sebuah teknologi informasi itu sendiri. Betul. Karena dengan memahami dan mengenal akan fungsi dari sebuah teknologi informasi khususnya pada hasil produksi atau kegiatan usaha kita, maka itu akan sangat membantu sekali untuk meningkatkan pendapatan atau perekonomian. Karena salah satu program pemerintah di tahun 2045 ke depan, Indonesia harus menuju Indonesia yang emas. Betul. Untuk menuju Indonesia emas ini sendiri, masyarakat itu semua bergantung pada masyarakat. Masyarakat harus mampu meningkatkan perekonomian melalui perubahan teknologi ini juga. Betul. Jadi untuk mewujudkan Indonesia emas, masyarakat nih yang menjadi poin penting, Poin penting, gitu ya, ya. untuk mewujudkan itu. Nah, untuk aplikasi tadi itu Pak, kita bisa dapatkan di mana? Untuk aplikasi ini saat ini saya baru menguploadnya di website secara pribadi. Website ini sudah saya coba, untuk link saya sudah kirimkan ke media cetak yang lainnya yang sudah diterbit di hari Rabu kemarin di Timor Express. Itu ada di halaman 2. Untuk yang lainnya nanti kita akan publikasi lagi ke media-media sosial yang lain, termasuk YouTube juga. Berarti kalau mau tanya-tanya dulu boleh sama Pak Jose langsung di mana? Pak punya Facebook yang bisa maksudnya diakses oleh Sobat Ketemu Podcast yang pelaku UMKM yang mau tanya-tanya dulu nih soal aplikasi ini. Untuk yang mau tanya-tanya secara langsung dari aplikasi ini, bisa kalau lewat Facebook, bisa lewat nama Facebook saya adalah Agoes Kacuga. Itu nama Facebook saya. Kalau akun TikTok saya agak jarang ya. Mungkin lebih banyak di Facebook dengan WhatsApp. Nanti kalau WhatsAppnya bisa diminta langsung di Facebook aja gitu. Iya, ya, boleh. Oke, baik. Yang terakhir mungkin Pak Jose
harapannya Pak Jose nih untuk keberlangsungan UMKM dan IT sendiri di Nusa Tenggara Timur tuh seperti apa ke depannya? Harapannya Pak Jose tuh maunya seperti apa UMKM dan IT di NTT ke depannya? Harapan terbesar saya selaku dosen yang yang terjun langsung di dunia IT kepada para pelaku usaha UMKM agar tetap selalu berkolaborasi. Kita harus selalu berkolaborasi, harus bisa selalu bergandeng tangan untuk mengenal dan memahami soal teknologi informasi ini agar apapun yang kita lakukan khususnya pelaku usaha UMKM ini begitu sudah mengenal, mengetahui dan memahami secara benar soal teknologi informasi, maka secara tidak langsung disitulah kita akan membuat perubahan perekonomian dan juga meningkatkan hasil produksi atau hasil usaha kita sendiri. Oke, baik. Pak Jose, ini sebelum kita closing, saya penasaran karena kebetulan Pak Jose ini adalah dosen IT. Saya mau tanya nih Pak, AI dan juga kecanggihan teknologi lainnya kalau di dunia pendidikan, khususnya di kuliah, itu dimanfaatkan di bidang apa tuh biasanya? Kalau yang soal AI di bidang pendidikan, kami di Istiqomah Arta Buana, kami ada satu mata kuliah yang secara khusus yang berhubungan dengan AI ini. Biasanya tapi masih dalam kategori mata kuliah umum, namanya mata kuliah multimedia. Jadi di mata kuliah multimedia ini secara multimedia dan desain grafis, kita secara khusus ada selain aplikasi-aplikasi lain yang sudah kita gunakan untuk AI juga kita tetap masih selalu gunakan. AI yang kita gunakan adalah yang pertama adalah Canva. Itu kita gunakan untuk desain grafis dan lainnya walaupun semua sama. CapCut. Kemudian ChatGPT itu. Iya, itu untuk mengenalkan kepada masyarakat, tapi jangan ambil secara utuh karena itu harus tetap memfilter kita itu edukasi kita kepada mahasiswa seperti itu tuh. Iya. Tapi ada nggak mahasiswa yang salah menggunakan ChatGPT? Mereka cari tugas ujian pakai ChatGPT. Biasanya dosen yang sudah mengetahui dosen biasanya mengetahui kemampuan para mahasiswa. Ya. Mereka menggunakan ChatGPT bisa ketahuan, oh ini adalah gayanya bukan gayanya mereka. Ini pembahasan untuk gaya mahasiswa itu kita walaupun ada beberapa yang memiliki tingkat pemahaman atau tingkat memberikan suatu penjelasan yang sangat luar biasa. Namun jika itu memang benar-benar dari ChatGPT itu bisa terdeteksi juga, bisa diketahui secara langsung. Oke, jadi bisa lah ya mahasiswa ini dosen bisa diketahui, maksudnya apa yang ditulis oleh mahasiswa itu bisa diketahui sama dosen kalau ini lurus-lurus dari ChatGPT. Oke, baik. Nah, Pak Jose, jadi kalau dalam dunia pendidikan ini sebenarnya ada untungnya juga berarti ya, karena misalnya memanfaatkan teknologi seperti itu. Nah, ini yang paling terakhir nih Pak Jose, harapannya Pak Jose berkaitan dengan UMKM yang mungkin sampai sekarang masih masih menggunakan cara-cara mereka yang lama. Apa yang mau disampaikan Pak Jose? Untuk masyarakat yang masih menggunakan sistem konvensional, kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha, harapannya saya selaku pengembang dan pengkreat sebuah teknologi informasi, harapan saya mungkin bisa tetap meluangkan waktu untuk mengubah kebiasaan itu ke sebuah kebiasaan digital. Walaupun kebiasaan konvensional tetap harus dilakukan juga, tetapi digital juga sebagai pendukung untuk meningkatkan produksi promosi hasil produksi mereka itu sendiri bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Betul. Kalau untuk aplikasi Apple UMKM ya Pak, harapan ke depannya? Harapan ke depan ini bisa menjadi salah satu inovasi pertama. Inovasi pertama khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, dan secara umum untuk Nusa Tenggara Timur itu kita khusus untuk hasil produk lokal Nusa Tenggara Timur. Dan apabila memang kita diberi kesempatan untuk menembus ke arah nasional, kita akan tetap kolaborasi dengan butuh dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah juga. Tapi untuk saat ini kita berharap pemerintah daerah selalu berkolaborasi dengan dunia pendidikan untuk selalu melihat
inovasi-inovasi terbaru yang dihasilkan oleh para akademisi di Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Dan kita masih kita akan menunggu Pak proses penyempurnaan dari Apple UMKM ini Siap. biar kedepannya benar-benar akan menjadi temannya pelaku UMKM nih Iya. dalam mewujudkan inovasi-inovasi mereka di dalam bisnis mereka itu gitu ya Pak ya. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Jose, ini sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Jose, luar biasa berkaitan dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi Sobat Kelompok Podcast. Buat Anda ini pelaku UMKM jangan mau ketinggalan zaman. Boleh tetap ada perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan lama, tapi jangan sampai kalian tidak mengenal yang namanya dunia digitalisasi. Karena ini yang akan membantu kita untuk yang menuju sukses gitu. Banyak cerita-cerita sukses pelaku UMKM yang memanfaatkan digitalisasi ini. Nah, ada sesuatu yang sudah diberikan oleh Pak Jose dan juga teman-teman Apple UMKM. Ini bisa kita manfaatkan tentunya. Terima kasih ya Pak Jose ya. Ini sudah Terima kasih memberikan juga. sesuatu yang bermanfaat buat pelaku UMKM. Dan jangan lupa Sobat Ketemu Podcast untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya TVRI NTT. Kemudian juga follow ya Instagramnya TVRI, TikToknya TVRI. Tolong diaktifkan juga nih lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada informasi-informasi terupdate dari kita, kamu bisa jadi orang pertama yang mengetahuinya. Saya Junad Kapitan, ada Pak Jose juga beserta kru pamit. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.